Baik, jadi selamat datang kembali di channel YouTube saya. Sebelumnya pasti sudah pernah bertemu dengan saya sebelumnya di video-video yang telah saya jelaskan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi menjelaskan mengenai materi proses produksi yang satu. Nah, di sini pertama-tama alangkah baiknya saya memperkenalkan diri lagi supaya kita lebih mengenal satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Putu Citamaho. Di sini saya adalah mahasiswa dari Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana dengan NIM 21055311074 dari kelas proses produksi 1C dan dosen pengajar dari mata kuliah proses produksi 1 yakni Prof. Dr. Cokorde Gede Tirtaningya STMD. Sekian perkenalan dari saya dan saya akan lanjut ke materi yang dibahas. Yang pertama kita membahas mengenai investment casting atau loss wax process. Jadi investment casting atau yang biasa disebut loss wax process ini merupakan proses yang menggunakan cetakan one piece yang terbuat dari bahan keramik dan bahan yang sama yang digunakan dalam pengecoran keramik. Ada dua variasi dasar dari proses ini. Yang pertama itu adalah the flash atau biasa disebut solid mold atau monolithic method, dan yang kedua adalah the cell method. Kita akan membahas yang pertama yakni flash method. Jadi flash method ini merupakan investment casting loss wax proses yang menggunakan lilin. Dan untuk prosesnya dari gambar yang pertama, lilin ini akan dicairkan dan disuntikkan ke dalam cetakan logam untuk membentuk pola sekali pakai. Lalu yang pada bagian yang kedua, pola ini akan di welded atau dilas ke gate dan runner untuk membentuk sebuah tree atau pohon. Ya, tree yang dimaksud adalah yang tree ini. Lalu yang ketiga, the tree is coated by the refractory slurry and is dusted with refractory. Jadi the tree atau pohon ini itu akan dilapisi dengan mencelupkan ke dalam sebuah slurry, refractory slurry atau bubur tahan api, dan ditaburi dengan pasir tahan api juga. Lalu untuk langkah selanjutnya yakni flex logam itu selanjutnya ditempatkan di sekitar tree dan disegel ke palet. Nah, kemudian investment refractory crosser dalam bubur yang lebih kental itu akan dituangkan di sekitar tree yang telah dilapisi sebelumnya. Lalu langkah kelima, ketika investment telah mencapai setnya, cetakan ditempatkan dalam sebuah oven pada suhu 200 derajat Fahrenheit dan untuk mengeringkan investment dan mencairkan pola lilin. Lalu pada langkah keenam ini merupakan langkah yang finish, di mana sudah siap untuk dituang dan cetakan panasnya itu bebas dari sisa lilin. Nah, untuk proses sebelum dituang pengecoran ini, sebelum pengecoran juga cetakan ini dimasukkan ke dalam tungku dan dibakar dengan sangat hati-hati hingga pada temperatur 1300 sampai 1900 derajat Fahrenheit untuk menghilangkan semua sisa lilin dan mencapai suhu di mana cetakan akan menerima logam cair. Baik. Saya akan lanjut ke cell method. Metode ini memiliki urutan yang sangat mirip dengan flash method, tapi perbedaannya ini adalah
alih-alih kita menuangkan massa padat bahan investment di sekitar pola pohon yang berlapis tipis, itu dilapisi dengan serangkaian lapisan celup bubur keramik sampai ketebalan cangkang yang diinginkan terbentuk. Jadi prosesnya ini mirip dengan flash method, hanya saja dia menuangkan massa padat bahan investment di sekitar pola yang pohon berlapis tipis dan dilapisi dengan serangkaian lapisan celup bubur keramik atau slurry sampai ketebalan cangkang yang diinginkan terbentuk. Jadi untuk proses yang pertama kita akan menginjeksi lilin atau wax itu pada sebuah pola plastik, dan yang kedua kita akan mengejecting pattern atau mengejecting polanya, dan terciptalah pola yang terbuat dari lilin. Dan ini masih proses untuk pembuatan cetakan, proses cetakan untuk membuat polanya. Lalu yang pada ketiga, dari wax pattern ini akan disambung atau diassembly di sebuah pola ini diassembly dan membentuk sebuah pola yang namanya tree atau pohon. Lalu yang keempat ini adalah proses slurry cutting. Diberikan slurry cutting. Lalu yang kelima dia akan di stucco cutting. Lalu pada bagian yang keenam akan menjadi completed mold. Nah, pada saat menjadi completed mold, patternnya akan atau polanya ini akan dileleh, melt out itu dilelehkan. Nah, pada proses leleh ini akan tercipta molten wax atau plastik. Molten wax itu berarti adalah lelehan lilin atau plastik. Lalu hasil dari lelehan tadi akan di pouring, dituangkan, dan kemudian akan di shake out, dan terciptalah hasil dari cell method ini, yang dimana warna kuning ini adalah hasil dari castingnya, sedangkan yang warna merah ini adalah patternnya. Yang kedua, saya akan membahas mengenai continuous casting. Continuous casting adalah proses pengecoran yang didinginkan dengan cepat. Kemudian logam yang telah membeku ditarik sehingga membentuk produk berbentuk slab. Continuous casting menghasilkan produk dengan bentuk pajang yang selanjutnya dipotong-potong dengan ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Prinsip dari metode ini adalah menuangkan logam cair pada cetakan yang berbentuk pipa, dan selanjutnya keluarannya yaitu logam cair itu akan didinginkan oleh air pendingin dan kemudian diarahkan oleh roll yang ada untuk memasuki tahap pemotongan. Jadi ketika kita menuangkan logam cair seperti ini, molten, ada di sini ada molten aluminium, molten steel, molten copper, dan jenis-jenis logam cair lainnya. Proses yang selanjutnya akan dilakukan itu adalah dikeluarkan dan didinginkan oleh air pendingin. Jadi pada jenis continuous casting yang vertikal, curve, horizontal, dan strip casting, pada saat dimasukkan dia akan dikeluarkan, lelehan ini dimasukkan, dia akan dikeluarkan dan didinginkan oleh air atau liquid pool yang ini. Nah, liquid pool ini setelah masuki proses pendinginan ini akan diarahkan oleh roll yang ada untuk memasuki tahap pemotongan. Jadi setelah didinginkan akan melalui proses pengerolan ini dan akan memasuki tahap pemotongan ke selanjutnya. Di sini ada rollnya, ini merupakan twin roll juga, dan ini hot rolling. Di sini juga ada roll kecil, di sini pun juga ada rollnya. Lalu yang ketiga, hot and warm forming methods. Nah, jadi logam yang akan diberikan hot form itu dipanaskan di atas suhu rekristalisasinya. Untuk warm forming itu melibatkan pemanasan hingga temperatur 30 hingga 60% dari titik lelehnya. Dan cold forming terjadi ketika suhu logam ini di bawah 30% dari suhu lelehnya. Yang pertama saya akan membahas mengenai hot rolling. Jadi hot rolling ini atau pengerolan panas ini merupakan proses pengerjaan logam yang dimana logam ini akan dipanaskan di atas suhu rekristalisasi dengan tujuan untuk mengubah bentuknya secara plastis dalam operasi kerja atau pengerolan.
Nah, logam panas yang dilewatkan di antara dua gulungan untuk meratakannya, memanjangkannya, mengurangi luas penampang, dan mendapat ketebalan yang seragam. Jadi pada proses ini, yang pada gambar di kanan, ini kita bisa lihat pada sebelum dia dikenai proses roll, atau dia masih membawa all grain struktur. All grain struktur ini memiliki struktur yang besar. Jika strukturnya besar, kalau tidak salah, itu artinya bendanya itu tidak masih memiliki celah-celah grain yang besar. Nah, untuk menutupi celah-celah grain ini, maka dipadatkan dengan proses roll sehingga grainnya mengecil. Nah, dari grain yang kecil-kecil itu akan menutupi semua akan menutupi sisa-sisa grain, lubang-lubang grain yang besar ini, sehingga bendanya akan menjadi lebih kuat. Tapi sebenarnya prosesnya yang utama itu, tujuan dari proses itu adalah untuk meratakan, memanjangkan, mengurangi luas, atau mendapat ketebalan yang seragam. Hot drawing or cupping. Hot drawing atau cupping itu merupakan proses pembentukan logam, di mana logam ini ditarik melalui cetakan atau set cetakan untuk mencapai pengukuran diameter material. Dalam proses hot drawing ini, blanko logam yang dipanaskan ditempatkan pada bukaan die, dan punch akan mendorong blanko melalui bukaan die untuk membentuk cangkir atau cangkang. Nah, pada gambar kita bisa lihat di sini ada first draw, redraw, dan multiple die redrawing on draw bench. Nah, jadi pada gambar A kita bisa lihat pada gambar A ini adalah first draw. Jadi first draw ini kita bisa lihat di sini kayak ada semacam plat, lalu di sini ada bukaan die. Nah, di sini ada yang namanya tadi mana tuh? Tadi ada yang namanya punch. Ya, ada punch. Jadi punch ini dia akan memberikan sebuah tekanan ke, bisa dibilang ini adalah blanko logam yang dipanaskan atau plate. Itu akan jadi punch ini akan memberikan sebuah gaya tekan ke arah bawah, ya, sehingga pada saat blanko atau plate-nya ini melewati bukaan die, maka dia akan membentuk seperti ini. Lalu pada gambar yang B, bisa juga dari punch ini dia akan memberikan gaya tekan untuk menuju die pada bukaan die, sehingga pada hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Perbedaan dari gambar A dan B adalah pada gambar A dia menggunakan plat, pada gambar B dia menggunakan cup. Nah, tapi cupnya ini dia tidak berubah, masih sejenis dengan cup, hanya saja yang dibedakan di sini adalah diameternya. Lalu gambar yang C, pada awalnya kita bisa lihat bentuknya ini tidak seperti pada finish. Bentuknya ini masih memiliki diameter yang beragam, ada yang lebih besar, semakin kecil. Nah, pada bukan ujung die yang di ujung ini, punch akan mendorong sehingga pada ujung die ini akan terbentuk finish silinder or tube yang pada ini. Lalu ada extrusion. Ekstrusi adalah proses kompresi di mana logam kerja ini dipaksa mengalir melalui cetakan pembukaan untuk menghasilkan bentuk penampang yang diinginkan. Jadi pada RAM di sini mohon maaf tenggorokan saya agak kering. Nah, jadi RAM di sini ini fungsinya adalah untuk mengkompresi atau menekan work billet ini supaya menjadi final work shape-nya. Di sini kita bisa lihat gaya dan kecepatannya mengarah ke sebelah kanan. Jadi RAM ini mendorong dan menekan work billet sampai ujung tempat die ini. Nah, kontainer ini berfungsi sebagai untuk penahan tekanannya, sedangkan die ini sebagai pembentuk final work shape-nya. Baik, indirect extrusion. Nah,
Jadi sebuah ram berongga ini menekan logam melalui die ke arah yang berlawanan dengan gerakan ram. Entah ram yang digerakkan melawan stationary billet atau billet yang dibuat untuk bergerak melawan stationary ram. Jadi kita bisa lihat pada gambar, ada gambar A ada solid cross section, yang B ada hollow. Jadi pada gambar A di sini ram ini menekan, ya, dia ram yang berbentuk solid cross ini dia menekan, sehingga pada saat dia menekan arah keluarnya itu dia berlawanan dengan arah ramnya. Jadi ketika ramnya ini mengarah ke kanan, gaya dan kecepatan mengarah ke kanan, hasilnya itu akan keluar dari kiri, makanya ini disebut indirect atau tidak searah. Lalu pada gambar yang B, prosesnya itu sama, hasilnya pasti keluar dari arah yang sebaliknya, tetapi di sini dia menggunakan kontainernya ini untuk membentuk hollow, sedangkan di sini dia akan berbentuk solid cross section. Sojournet proses ini pengoperasiannya sama dengan logam lain, kecuali billet baja ini akan diekstrusi lalu dipanaskan sampai kisaran suhu rekristalisasi, dan kemudian dilapisi dengan kaca cair yang melumasi dan mengisolasi logam saat didorong melalui cetakan. Jadi di sini ada glass lubricant yang dibilang tadi, yaitu adalah kaca cairnya yang melumasi dan mengisolasi logam saat didorong melalui cetakan. Jadi gunanya glass lubricant ini adalah untuk mengisolasi logam, yang dimana jika dia mengisolasi berarti suhu dia akan mempertahankan suhunya. Oke. Lalu ada forging. Forging ini merupakan proses deformasi di mana benda kerja dikompresi antara dua die dan menggunakan beban impact atau beban hidrolik secara bertahap untuk mengubah bentuknya. Nah, proses memurnikan struktur butir material, jadi forging ini tujuannya adalah untuk memurnikan struktur butir material dan meningkatkan sifat fisik bagian tersebut. Nah, forging ini ada banyak jenisnya, dan salah satunya yang akan kita bahas sekarang adalah open die drop hammer forging. Open die forging atau juga dikenal sebagai free forging atau smith forging adalah proses memukul palu untuk mengubah bentuk sepotong logam. Biasanya ditempatkan pada landasan stasioner. Pendekatan lain adalah dengan menggunakan kompresi untuk menekan logam di antara cetakan sederhana. Jadi ada dua jenis open die forging di sini. Yang pertama itu dengan shafts, yang kedua discs. Jadi pada shafts kita bisa lihat pada awal starting block ini ditahan starting stock, saya salah baca. Jadi stok awal ini dia akan ditahan oleh manipulator. Lalu kemudian akan dilakukan proses open die forging. Lalu pada saat open die forging selesai, dia akan melakukan proses progressive forging. Perbedaannya sudah terlihat di sini, bentuk silindernya lebih terlihat daripada open die forging. Lalu bagian keempat ini lead turning to near net shape. Ya. Lalu yang di disk, yang pertama ada starting stock atau stok bahan kerja awalnya. Lalu diberikan preliminary upsetting. Lalu diberikan progressive upsetting atau forging to this dimension. Yang keempat ini akan diberikan proses pierce for saddle atau mandrel, ring hollow sleeve type perform. Oke, yang selanjutnya impression die forging atau bisa disebut close die forging atau die forging. Jadi penempaan die tertutup atau yang disebut dengan penempaan die cetakan dilakukan pada cetakan yang memiliki kesan yang akan diberikan ke benda kerja melalui pembentukan. Logam ini dipalu atau ditekan dan menyebabkan dan akan menyebabkan mengalirnya dan mengisi rongga-rongga cetakan. Jadi maksudnya di sini ketika
cetakan ini diberikan tekanan di palu, itu diberikan tekanan dengan gaya F yang mengarah, kok di sini pada gambar mengarah ke bawah, maka semakin lama jika kita lihat pada final state-nya ini dia akan mengisi. Jadi logam starting work part ini akan mengisi cetakannya ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan tadi, yaitu cetakan ini memiliki jadi penempaan ini memiliki cetakan yang dilakukan pada cetakan yang memiliki kesan yang akan diberikan ke benda kerja, karena dia akan mengisi rongga-rongga cetakannya. Lalu ada drop forging. Drop forging merupakan cetakan die forging yang menggunakan drop hammer. Dan drop hammer sendiri itu adalah mesin yang menggunakan gravitasi, udara atau tekanan uap untuk membuat pukulan berulang terhadap benda kerja. Jika kita lihat pada gambar, maaf lagi sekali. Jadi jika kita lihat pada gambar, hammer atau palu ini entah dia menggunakan gaya gravitasi, menggunakan udara atau tekanan uap, pokoknya terdapat gaya yang akan mengarah ke bawah. Kalau di sini punch ya, sorry. Hammer punch. Nah, pada hammer atau punch ini dia akan menggunakan gaya ke bawah, dan workpiece ini akan berbentuk seperti pada gambar yang ada di sini. Nah, jadi drop hammer ini ya hampir mirip dengan yang sebelumnya, hanya saja dia itu membuat pukulan berulang terhadap benda kerja. Lalu precision forging. Precision forging merupakan variasi dari cetakan-cetakan, mohon maaf ini saya ada kesalahan, variasi dari cetakan dengan proses penempaan yang lebih terkontrol, lebih luas, ukuran kosong yang dikontrol secara akurat, dan cetakan yang dirancang dengan hati-hati, sehingga hasil tempanya itu mendekati bentuk bersih yang diperlukan. Jika kita lihat pada gambar, kita bisa lihat bahwa strukturnya ini itu sedikit kompleks. Oleh karena itu proses ini itu bisa mengontrol secara akurat cetakan yang kita rancang, lalu hasil tempanya ini mendekati bentuk bersih yang kita perlukan. Nah, jadi seperti itu. Di sini ada flashnya. Oke, kalau ini merupakan forging dengan flash, kalau ini dia tanpa flash. Lalu flashless forging. Dalam flashless forging, benda kerja sepenuhnya dibatasi di dalam cetakan dan tidak terdapat flash yang dihasilkan. Jumlah benda kerja awal yang digunakan harus dikontrol secara akurat sehingga sesuai dengan volume rongga cetakan. Nah, jadi flashless forging ini unik karena dikatakan tadi bahwa dia ini dibatasi, benda kerja ini dibatasi dan tidak terdapat flash. Nah, seperti ini. Jadi benda kerjanya itu dibatasi. Dia tidak sampai menekan banget, dan uniknya di sini dia tidak terdapat flash, itu saja. Tetapi jumlah benda kerja awal ini yang digunakan tuh harus dikontrol supaya kita bisa memperkirakan secara akurat volume rongga cetakan yang sesuai nantinya. Lalu press forging. Press forging ini merupakan penempaan tekanan. Ini dapat didefinisikan sebagai proses pembentukan logam yang ditempatkan di antara dua cetakan dengan menerapkan tekanan mekanis atau hidrolik. Nah, untuk penempaan tekan atau press forging ini biasanya dilakukan pada mesin tempa dan mesin yang menerapkan tekanan bertahap pada cetakan tempa. Jadi sebagai proses pembentukan logam yang ditempatkan di antara dua cetakan dengan menerapkan tekanan mekanis atau hidrolik. Jadi di sini ada kata kunci dua cetakan. Jadi dua cetakan yang dimaksud adalah lower die dan upper die. Jadi ram ini akan mendorong upper die. Nah, sehingga upper die ini akan memberikan tekanan ke preheated metal billet ini, sehingga
pada bagian atas ini dia akan membentuk seperti ini. Untuk hasil dari tekanan ini akan membentuk seperti ini. Nah, dia mengikuti bentuk dari upper die dan lower die-nya. Lalu upset forging. Upset forging adalah proses manufaktur yang secara plastis itu mengubah bentuk logam di bawah tekanan besar menjadi komponen kekuatan tinggi dengan berbagai ukuran. Proses penempaan ini sangat ideal, terutama untuk bentuk yang lebih panjang, di mana hanya satu ujung bagian yang perlu ditempa. Jadi, upset forging ini merupakan proses manufaktur yang secara plastis mengubah bentuk logam di bawah tekanan besar menjadi komponen kekuatan tinggi dengan berbagai ukuran. Idealnya lebih panjang di mana hanya satu ujung. Jadi di sini idealnya itu untuk bentuk yang lebih panjang di mana hanya satu ujung bagian yang perlu ditempa. Jadi kalau kita lihat pada gambar, di sini sudah terlihat ada batang dengan sepanjang L dan setebal memiliki diameter D. Mohon maaf, ini berarti silindris, mohon maaf, bukan batang. Nah, jadi silindris batang juga. Batang silindris ini dia memiliki panjang L dan diameter D. Lalu di sini ada heading tool. Nah, heading tool ini dia akan menekan batang silindris yang sepanjang L, sehingga bentuk akhirnya pada saat proses penekanannya akan menjadi seperti ini. Lalu ada roll forging. Roll forging ini merupakan sebuah proses di mana sebuah benda itu bekerja berupa lingkaran atau plat, dikurangi ketebalannya sehingga panjangnya bertambah. Roll forging menggunakan dua buah roll silinder ataupun roll semi silinder yang setiap rollnya itu mempunyai satu atau lebih alur bentuknya. Jadi pada gambar kita bisa lihat pada gambar ini dia memiliki shepherd roll dan workpiece. Nah, jadi setiap roll silinder atau roll semi silinder ini alur bentuknya itu berbeda-beda. Karena alur bentuknya berbeda-beda, dia akan menghasilkan hasil benda kerjanya juga akan berbeda-beda. Seperti pada gambar di sini, dia lebih menipiskan bagian luar sehingga terbentuk diameter di dalam ini. Tapi pada gambar yang B, dia lebih berfokus untuk membuat celah di bagian silindrisnya, di bagian tengah silindrisnya. Lalu isothermal forging. Isothermal forging adalah proses kerja panas yang berusaha mempertahankan benda kerja pada suhu tinggi maksimumnya di seluruh operasi. Kalau kita lihat pada gambar, di sini ada blank setting, ada forging, dan ada knockout-nya. Jadi di sini ada raw material. Nah, both raw material and forging are the same temperature. Jadi raw material atau material yang masih mentah ini dan forging memiliki temperatur yang sama. Nah, ketika dia ditekan, isothermal forging ini dia akan berusaha mempertahankan benda kerjanya pada suhu tinggi. Nah, sehingga hasilnya pun akan sama dengan temperatur hasil dari yang terakhir knockout ini akan sama dengan temperatur pada raw material di awal ini, karena dia mempertahankan bendanya, suhu benda tersebut. Swagging adalah teknik pembentukan logam di mana logam dari satu bagian ini diubah bentuknya agar pas di sekitar bagian lain dengan menekan atau memalu atau dengan memaksa material melalui cetakan. Pada gambar di sini ada motorized spindle rotate. Di sini ada spindle yang berputar. Ada dice yang buka dan tertutup. Arahnya bisa kita lihat, buka tutup, buka tutup. Di sini ada feed bar atau tube bar yang akan dimasukkan ke ke swag mesin. Nah, pada saat dimasukkan nanti dice ini akan kebuka tutup sehingga dice ini akan memalu atau menekan feed bar atau tutup ini. Jadi seperti itu kurang lebih prosesnya.
Lalu ada ring rolling atau biasa disebut mineral forming. Ring rolling adalah proses pengerjaan logam yang melibatkan pembuatan lubang pada potongan logam bulat yang tebal, padat, untuk membuat bentuk donat dan kemudian memeras dan menekan bentuk donat menjadi cincin tipis. Dan bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama, dia akan menekan, sehingga pada tekanan ini dia akan membentuk seperti ini. Maaf. Pertama, pada bentuk tabung dia akan menekan sehingga bentuknya ini akan menjadi lebih pendek, ya. Lalu diberikan lalu dia akan dibuat seperti bentuk donat. Nah, seperti ini. Dan kemudian dia akan diperas dan ditekan bentuk donat yang menjadi cincin tipis seperti ini. Piercing merupakan proses pengerjaan panas untuk membuat pipa tanpa sambungan atau seamless pipe dengan bahan baku berupa bilet atau batang bulat dan padat. Dengan demikian, hasil dari proses ini tidak terdapat suatu garis penghubung hasil sambungan. Nah, jadi piercing merupakan pengerjaan panas untuk membuat pipa tanpa sambungan dengan bahan baku berupa bilet. Nah, betul. Oke. Jadi di sini pada gambar, di sini ada sebuah roll. Kebetulan roll ini dia roll ini memang bekerja secara jarum jam. Lalu di sini kita lihat ada mandrel. Dan di sini ada direction of movement. Jadi pergerakan pada ini menuju ke arah kanan. Jadi yang bergerak ini adalah solid workpiece ya, sedangkan mandrel ini hanya diam di tempat. Ketika solid workpiece ini bergerak, mandrel akan berusaha memberikan gaya perlawanan sehingga terbentuklah seperti hollow ini. Lalu pipe welding. Pipe welding adalah proses pengerjaan panas pembuatan pipa yang dibentuk dari lembaran logam, dilengkungkan sehingga penampangnya itu berbentuk lingkaran, dan kemudian kedua sisinya disambungkan dengan pengelasan. Bahan dasar proses ini berupa scale. Jadi pada gambar ini diberikan posisi dari pipe welding. Ada yang 1G horizontal roll position, 2G 2G vertical position, 5G horizontal facet position, dan 6G inclined position dengan sudutnya 45 derajat ditambah atau dikurangi 5 derajat. Lalu ada hot spinning. Hot spinning adalah proses pembentukan logam panas secara plastis dari bentuk datar dengan ukuran tertentu menjadi bentuk yang sesuai dengan die dengan cara memutar benda kerja dan memberikan tekanan secara lokal pada sisi benda kerja. Jadi pada gambar di samping ini merupakan proses dari hot spinning. Jadi logam ini akan diputar dan diberikan panas, dan selain itu juga diberikan tekanan secara lokal pada sisi benda kerja. Jadi ini. Lalu creep forming. Creep forming ini merupakan proses yang bergantung pada sifat beberapa logam untuk mengalir pada tingkat yang lambat ketika diletakkan di bawah tekanan yang dipanaskan. Lembaran logam secara bertahap mengambil bentuk perkakas tanpa tekanan internal yang signifikan dan mempertahankan bentuknya setelah siklus selesai. Nah, jadi pada gambar pembentukan dari creep forming ini tidak dia membuat deformasi tetapi tidak sampai patah. Dengan kata lain, dia akan mencapai proses elastik deformasi saja. Nah, pada awalnya kita akan memberikan gaya tekan atau stres, dan kemudian ketika gaya stres atau tekan ini kita berikan, maka akan menciptakan elastik deformasi pada original partnya. Nah, setelah kita pertahankan dalam beberapa waktu, kita akan angkat dan produknya akan menjadi seperti ini. Lalu warm heading. Warm heading atau proses hot heading sebuah baut ini melibatkan pemanasan batang bulat di tungku, kemudian membentuk kepala baut di header seperti bentuk mati.
seperti bentuk die. Sorry, ini ada salah translate. Hot edding itu memungkinkan kemampuan bentuk yang lebih baik dengan lebih sedikit pukulan die pada gaya kepala tertentu. Ya, pada proses ini bisa kita lihat karena dia membentuk kepala baut di headernya itu seperti bentuk die-nya. Kita bisa lihat ketika head ini di punch, maka dia akan membentuk ya seperti die-nya itu. Lalu ada primary cold working operation. Cold working adalah deformasi plastis logam di bawah suhu rekristalisasi. Dalam kebanyakan kasus, pembentukan dingin atau cold working itu seperti itu dilakukan pada suhu kamar. Nah, cold working juga pada dasarnya dapat diklasifikasikan sebagai squeezing, bending, shearing, dan drawing. Kita akan membahas mengenai rolling. Cold rolling adalah proses di mana logam dilewatkan melalui roller pada suhu di bawah suhu rekristalisasi. Logam dikompresi dan diperas, meningkatkan kekuatan luluh dan kekerasan logam. Jika kita lihat pada gambar, proses cold rolling ini mirip dengan hot rolling. Yang menjadi pembeda itu adalah dari suhu metal sheetnya. Jadi suhu metal sheetnya itu di bawah suhu rekristalisasi. Sedangkan pada hot rolling, suhu dari metal sheetnya akan di atas suhu rekristalisasi. Cold drawing. Cold drawing adalah proses pembentukan logam yang banyak digunakan dengan keunggulan yang melekat, seperti toleransi dimensi yang lebih dekat, permukaan akhir yang lebih baik, dan sifat mekanik yang lebih baik dibandingkan dengan proses pembentukan panas. Jika kita lihat pada gambar A ada wire and bar drawing, yang B ada tube drawing. Nah, jadi cold drawing tadi kan bentuk logam dengan banyak digunakan dengan keunggulan melekat seperti toleransi dimensi yang lebih dekat, permukaan akhir yang lebih baik, sifat mekanik yang lebih baik dibandingkan dengan proses pembentukan panas. Jadi pada gambar ini kita bisa lihat bahwa arahnya ini akan mengarah ke yang A mengarah ke kanan, sedangkan yang B juga akan mengarah ke arah yang kanan, sehingga bentuknya akan menyesuaikan dengan bentukan die-nya. Lalu ada sheet metal cutting operation. Pemotongan lembaran logam adalah penjelasan umum untuk sejumlah operasi berbeda yang melibatkan pengerjaan tekan. Tujuan utama pemotongan lembaran logam adalah untuk menghilangkan bagian dari bahan lembaran logam melalui ujung tombak yang diterapkan dengan kekuatan tinggi pada lembaran logam yang bersangkutan. Proses yang pertama yakni adalah shearing. Shearing adalah proses fabrikasi logam yang digunakan untuk memotong dan menghilangkan material yang tidak diinginkan dari lembaran logam. Dan saat material bergerak melalui mesin geser, pilah pemotong bersatu untuk memecah material menjadi potongan-potongan kecil yang terpisah. Nah, kita bisa lihat pada gambar, di sini ada shearing force. Shearing force ini dia akan memberikan gaya, dilihat pada panah dia akan mengarah ke bawah. Dan seiring diberikannya gaya, dia akan menjadi, pertama dia akan membentuk sebuah deformasi melengkung, ya deformasi dari sheet metalnya, lalu dia akan mencapai patahan, dia akan patah pada saat itu, pada saat diberikan gaya yang intens, yang besar. Sehingga tujuan di sini adalah untuk memotong atau memecah material menjadi potong-potongan kecil yang terpisah. Lalu squaring shears. Squaring shears ini merupakan mesin yang melakukan operasi geser, dan lembaran yang akan dipotong ditempatkan di atas meja mesin di bawah ram yang memiliki bilah yang terpasang. Jadi squaring shear ini pada gambar di sini merupakan gambar dari mesin hydraulic shear. Lalu alligator shears. Alligator shears ini memiliki nama yang mirip dengan alligator ya. Karena kenapa diberi nama alligator shears? Karena aksi berputarnya ini memiliki
bilah aksi putar dari bilahnya ini memiliki kemiripan dengan gerakan rahang aligator atau buaya. Nah, tindakan geser mirip dengan gunting, dan mesin ini memiliki bilah pemotong yang agak lebih pendek daripada gunting persegi. Karena alligator shears biasanya ditenagai oleh silinder hidrolik, maka alligator shears ini sangat kuat dan mampu memotong material yang keras. Nah, ini merupakan kelebihan dari alligator shears. Lalu rotary shears. Rotary shears merupakan proses yang menggunakan dua roll berlawanan dan miring, lalu digiling pada suatu sudut yang menggelinding melintasi lembaran atau pelat dan menghasilkan aksi geser. Lalu roda sangat tajam dan menghasilkan potongan yang sangat bersih dalam waktu yang sangat singkat untuk membuat potongan yang sama dengan gunting. Jadi gambar ini merupakan proses dari rotary shear. Lalu ada nibbling. Nibbling adalah operasi lembaran logam di mana pemotongan panjang dibuat dengan meninjau serangkaian lubang atau celah di atas benda kerja. Nibbling menggambarkan proses produksi pemisahan, yang berarti benda kerja dipotong secara bertahap menggunakan pukulan pemotongan. Nah, tadi disebutkan bahwa nibbling merupakan operasi lembaran logam di mana pemotongan panjang dibuat dengan meninjau serangkaian lubang atau celah di atas benda kerja. Jadi benda kerja yang dimaksud adalah di sini adalah sheet. Metal sheet ini merupakan benda kerja. Jadi nibbling ini memberikan sebuah lubang satu persatu. Kita bisa lihat di sini. Nah, punch ini akan mengarah ke bawah, sehingga ketika di sini ada die, ketika sheetnya kita geser, dan pada saat kita ingin membuat lubang di benda kerja tersebut, kita bisa menggunakan punch untuk membuat lubang itu. Dan di sini pada saat kita menekan punch, maka ada sisa-sisa benda kerja yang terbuang atau waste di sini. Nah, proses ini terus berlanjut sehingga sampai kita membuat serangkaian lubang yang kita inginkan di benda kerja itu. Lalu ada slitting. Slitting adalah operasi geser yang membagi lembaran atau lembaran logam melingkar menjadi lebar yang lebih sempit. Nah, saat material melewati mesin, gulungan baja dipindahkan melalui bilah melingkar yang sangat tajam dan membuat potongan. Kalau kita lihat pada gambar, pada awalnya gulungan logam atau lembaran logam ini memiliki kalau kita ukur dari sini anggap saja panjang yang besar, memiliki nilai panjang yang besar. Nah, lalu slitting ini dia akan membagi lembaran yang ukuran besar itu menjadi beberapa ukuran yang kita inginkan dari penyetelan rolling ini. Jadi rolling ini tugasnya untuk memotong lembaran logam yang melingkar ini. Lalu ada blanking. Blanking adalah proses pemotongan seluruh sisi untuk menghasilkan produk yang dinamakan blank. Nah, pukulan turun dan memotong stok lembaran untuk memisahkan yang kosong dari lembaran dan meninggalkan stok seluruhnya di sekitar benda kerja yang kosong. Blanking, proses pemotongan seluruh sisi untuk menghasilkan produk yang dinamakan blank. Jadi di sini ada blanking force yang memberikan gaya untuk pemotongan. Nah, lalu ketika kita berikan gaya, maka terciptalah blank. Dan ini merupakan hasil produk dari proses blanking itu. Memisahkan yang kosong dari lembaran, meninggalkan stok seluruhnya di sekitar benda kerja. Oke, jadi stok yang tersisa ini akan dibiarkan di benda kerja, dan lembaran stok yang telah dipisahkan seperti blank ini akan digunakan. Steel rule die blanking. Steel rule die blanking atau steel rule die cutting adalah jenis die cutting yang digunakan
untuk membuat bahan baku menjadi bentuk tertentu. Ini melibatkan pemotongan pukulan bahan stok yang dipilih menjadi bentuk atau pola tertentu dengan aturan baja tajam terhadap permukaan datar. Dan pada gambar di kanan ini merupakan contoh gambar dari produk steel rule die. Lalu ada dinking. Dinking ini mirip dengan die blanking, aturan baja, karena pemotongan dilakukan dengan ujung seperti pisau yang dapat menahan permukaan datar. Dalam variasi ini, pemukul seperti pisau dan dudukannya semua terbuat dari satu bagian baja, dikeraskan dan diasah di bagian ujungnya. Nah, jadi die dinking ini die dinking dia akan membentuk seperti pisau. Nah, pisau ini tujuannya itu dapat menahan permukaan datar. Nah, lalu pada alasnya ini diberikan alas dari kayu atau kayu yang keras. Dan disinilah benda kerjanya. Lalu ada cut off. Cut off merupakan operasi stamping untuk memutuskan bagian dari lembaran atau strip stock, biasanya dengan satu garis potong. Cut off dapat ditempatkan dengan sempurna pada lembaran logam karena geometrinya. Dan dengan cut off juga pemotongan lembaran logam dapat dilakukan melalui satu jalur. Di sini satu jalur ini pada satu waktu dan praktis, tidak ada bahan yang terbuang jadinya. Oke, langsung kita masuk ke parting. Parting ini mirip dengan cut off, di mana bagian terputus dari bahan strip. Tapi bedanya, parting ini bentuknya tidak bisa bersarang dengan tepat. Dan parting juga ini melibatkan pemotongan lembaran logam di sepanjang dua jalur. Jadi di sini dia memotongnya di dua jalur ini. Lalu dipotongnya secara bersamaan. Perpisahan ini membuang sejumlah materi yang bisa menjadi signifikan, atau materi yang terbuang itu jadi sia-sia, dan banyak material yang terbuang sia-sia hanya untuk proses parting ini. Lalu pancing. Proses pancing ini merupakan proses pembentukan logam yang menggunakan tekanan untuk memaksa pahat melalui benda kerja untuk membuat lubang melalui geser. Tujuan operasi adalah untuk membuat lubang daripada bagian baru. Bagian yang dibuang adalah sisa, bukan bagian yang berguna. Nah, jadi proses pembentukan logam yang menggunakan tekanan untuk memaksa pahat melalui benda kerja, membuat lubang melalui geser. Jadi kalau kita lihat, pembentukan logam ini menggunakan tekanan atau punch di sini, dan punch ini akan membuat lubang melalui geser. Ketika ditekan, dia akan membuat lubang melalui geser. Seperti itu. Lalu ada turret punching. Turret punching, atau juga disebut mesin press turret, adalah mesin yang menggunakan pukulan untuk membentuk logam. Turret punching ini melibatkan mendorong pukulan melalui sepotong logam untuk membuat logam. Nah, pada gambar di kanan ini merupakan hasil produk dari turret punching, proses turret punching. Lalu notching. Notching adalah proses pemotongan lembaran logam dari tepinya. Selama proses notching, tepi benda kerja dihilangkan dengan menggunakan beberapa pisau potong yang diatur dengan sudut yang tepat satu sama lain. Operasi dilakukan ketika bentuk blank terlalu rumit untuk dimasukkan sepenuhnya ke dalam blanking die. Nah, pada gambar di kanan kita bisa lihat metalworking atau benda kerjanya itu dari sebelum menjadi sesudahnya. Kalau kita lihat bentuk sesudahnya memang sedikit rumit jika dimasukkan ke blanking die. Oleh karena itu, notching merupakan salah satu cara untuk membuat hasil dari produk yang rumit ini. Lalu trimming. Trimming merupakan operasi stamping yang digunakan untuk menghilangkan material yang tidak diinginkan yang terjadi sebagai akibat dari beberapa proses lain seperti casting, forging, forming, atau deep drawing. Nah, jadi scrap ini hanyalah tujuannya untuk menghilangkan material yang kita tidak inginkan saja. Seperti pada gambar, kalau kita lihat di sini kita sudah
ini merupakan part yang sudah di trim, dan ini adalah scrapnya. Kita hanya membuang bagian yang atau menghilangkan material yang kita tidak inginkan. Untuk menghilangkannya ya kita menggunakan trimming. Lalu ada shaving. Shaving adalah proses pemotongan pada lembaran logam yang dilakukan dengan jarak yang sangat kecil. Proses ini memiliki tujuan untuk mendapatkan dimensi yang akurat dan potongan tepi yang halus serta lurus. Shaving biasanya dilakukan sebagai pekerjaan sekunder atau finishing pada bagian yang sebelumnya telah dipotong. Kalau kita lihat pada gambar, shaving ini merupakan, kalau kita lihat pada gambar, shaving ini merupakan proses kita seperti ini seperti menguris ya, ini seperti menguris dia. Nah, kalau kita lihat dia mengurisnya ini supaya dia sejajar dengan dainya di sini. Nah, tujuannya tadi kan untuk mendapatkan dimensi yang akurat, potongan tepi yang halus serta lurus. Oleh karena itu, shaving menjadi salah satu proses yang kita gunakan untuk mencapai tujuan itu. Lalu lensing. Lensing adalah proses gabungan antara pemotongan dan pembengkokan, atau pemotongan dan pembentukan yang dilakukan dalam satu langkah. Proses tersebut memisahkan sebagian logam dari lembaran tetapi tidak sampai terpisah. Nah, tujuan dari proses lensing ini adalah untuk modifikasi geometri, di mana tidak ada pengurangan bahan. Nah, kalau kita lihat pada gambar kanan, lensing tadi kan dia merupakan pemotongan, tujuannya juga untuk memisahkan, tetapi dia tujuannya itu untuk memotong tapi dia tidak memisahkan, mohon maaf. Nah, oleh karena itu lensing bentuknya seperti pada gambar ini, karena dia memotong tapi dia tidak memisahkan. Lalu fine blanking. Fine blanking adalah proses pemotongan yang digunakan untuk membentuk blank lembaran logam dengan toleransi kecil dan tepi yang halus dalam satu langkah. Kalau kita lihat pada gambar, pada awal siklusnya pad itu pad tekanan dengan proyeksi berbentuk V yang ini menerapkan gaya penahanan yang FA ini terhadap benda kerja. Kemudian ketika punch itu turun dengan kecepatan lebih lambat dari kecepatan normal, kelonggaran yang lebih kecil diberikan agar tercapai dimensi dan potongan tepi yang kita inginkan. Lalu ada semi piercing. Semi piercing merupakan jenis piercing dengan pukulan-pukulan yang dipersingkat, sehingga bagian yang seharusnya dilepas dari bagian tersebut diimbangi daripada dipotong. Nah, jika dilakukan dengan benar, tidak ada patah pada logam benda kerja. Dan pada gambar di kanan ini merupakan cross section dari semi piercing di metal sheet. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah kata maupun tindakan yang saya lakukan pada video ini. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.